Masuki acara selanjutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Lahmudin MAG. Kepada beliau kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai. Kalau orang yang dibilang yang kecil dan disebut nama, yang rendah dan ibadah. Sebab kalau saya sebut bisa sampai jam 1. Ini semuanya mudah-mudahan yang hadir di ruangan ini dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihim sakinah. Orang yang datang ke majelis ilmu, ke masjid, tidak ada kecuali dia dapat pencerahan, suasana rohaninya itu terendam dan damai. Oleh karena itulah saya merasa tersanjung, terhormat, mau berpantun dan Islam. Pantun saya ini dari rumah, jangan takut dulu. Dari rumah turun ke tangga, cakep, mencari daun keladi, maulah jangan berkarung. Kepengen ceramah, rasa tenaga, ngapa? Sudah banyak yang menceramah. Jadi ulun keberatan bukan penceramah, tapi syahadah, dalam bahasa kerennya testimoni. Orang yang pernah memakai produk barang yang disiapkan oleh PAI, inilah orangnya. Jadi saya testimoni kepada. Jadi saya ingin menyampaikan pesan itu saja. Ini anak-anak PAI, nggak usah takut. Sekolah di PAI itu filosofinya dua. Pertama, istiqomah. Yang kedua, tadi Ustaz Abdul Hasan, Ustaz Zakaria, ziyadatul khair, selalu berkontribusi dimanapun membawa kebaikan. Istiqomah itu apa? Kalau dalam teori doa intidah kan wa ana minal muslimin, saya itu adalah bagian dari orang muslim. Kalau kita wa ana minal PHI, saya itu dari PHI, itu sesuatu pandang kepada alumni PHI. Ini sebagian sudah terkenal mengaku alumni PHI. Ada yang macam itu. Tohok sekolah di PHI gitu bapak-bapak, di PHI Sultan. Ada tak? Ada bertiga di ruangan ini. Kalau saya sebut terlalu berlebihan. Bahari dia mau ngaku PHI. Apa ngaku PHI? Para ustaz, ibu-ibu yang dirahmati Allah, testimoni saya, syahadah, persaksian saya bahwa di tiang inilah dulu habis maghrib saya itu ikut ngaji sama Allah yang Ramaya, Ustaz Haji Abdi, Udinihang. Sebelum pengajian itu ada Yasin, pakai pantai, wirid saya. Udinihang pada tahun lainnya dulu, pokoknya belajar. Ustaz Muiz ini karena berlatih. Saya masuk kelas 6, hari dari itu sama dulu. Cuma beliau masuk ke dunia lain, saya di dunia saya. Tapi tetap sampai dunia lain. Makanya tadi ulun malam tadi datang pada Pak Akbar orang PHI, karena saya tidak mau merasa ditaksimi, dilayani, disiapin makanan. Pokoknya kita diam-diam aja makan. Tak tahu tadi jalan ini kolega saya, guru tadi di mana? Panggil ulun guru. Ulun OTW. Jadi sampai serta hujan petir, guntur dan sebagainya.
Ya ulun ini hujan lagi nongkrong di Serdang. Sampai sini nggak ada panitia yang tahu di mana. Supaya apa? Saya merasa ada apresiasi betapa saya itu dianggap sebagai penceramah, padahal bukan penceramah. Badal betul. Seharusnya Ustaz Umar Sadat Pak Sanulis ada sih. Jadi saya ini jadi gagal terus. Tapi jadi gagal itu leher aku, lehernya mantap juga. Saya punya riwayat badal itu ada 4 kali. Yang pertama tahun 2017 ketika paguyuban kerukunan Banjar se-Jabodetabek bikin acara halal bihalal. Waktu itu Ahok lagi bergejolak. Rapatlah panitia. Yang penceramah itu 2. Kalau tidak Allah siarkan Ustaz Kiai Haji Arifin Ilham, 2 guru lain. Itu rapat panitia. Sebab Zoom. Ujung-ujungnya sudah 3 hari acara. Arifin Ilham kurang sehat, mau berobat. Hubungi guru Bahid. Lalu ada bisa ya, ada kajian juga. Nah, Rana yang mengatakan, rupanya ada yang berucap tuh dijauh dia, si Ustaz. Siapa? Kadang-kadang Mahmudin, Abu Mumtaz. Makanya waktu di sosial media Abu Mumtaz. Nah, dihubungilah lambat disangka, Ustaz bisa tak ceramah ke Jakarta? Jangankan ke ceramah ke Jakarta, tiket sunan apa? Belum kali. Jadi 2017 udah ceramah di Jakarta. Badal, maka badal itu mengganti. Nah, rupanya 2019 halal karena dengar di Jakarta itu saya ceramah banyak ngeramput ya. Sebab begitu turun habis ceramah, Bupati Balongan itu datang merangkap. Iya, yang sekolahkan guru ahli di Tunggal itu ada bagus kan? Memang belum dari awal. Jadi PHI itu sudah populer karena ikon tokoh-tokoh Banjar yang ada di sini. Kulit ceramah langsung kita kulit. Ulun hari itu ziarah ke bagian usaha ulun muridnya. Jadi ada makanya ulunnya. Sebegitu populernya PHI itu. Jadi dosa takut. Nah, di Palangkaraya mau halal bihalal karena dengar ulun itu bisa mengeramput. Ada ceramah enggak? Ngeramput di waktu itu keren loh untuk anak muda. Di Gelora Bung Karno itu ada aula. Jadi 3.000-an orang Banjar di Jabodetabek itu. Waktu itu masih menterinya Pak Taufik Menpan. Allah karim. Pas Lurahman itu masih jubir Jokowi. Itu manggil Allah paman luar biasa bagaimana bercerita. Ini orang mana? Orang Jawa bisa bahasa Banjar. Makanya kita dengar dulu. Begitu orang bahasa Banjar, gimana belajar? Ya udah ada belajar. Dan memang lagu ini bahasa Banjar orang. Dan orang tarik kuping dulu. Dan lagu ini dari asal dasarnya. Nah, diundanglah bulan ceramah di rumah dinas Gubernur Palangkaraya. Jadi jauh sebelum Ustaz Abdan itu kita ada dulu di sana. Tapi ulun level minta maaf akademis, ya pejabat, anggota dewan, elit. Belum dia bisa lucu, tapi lucu itu lainnya. Kalau Ustaz Abdan kan memang suami hidayah. Beliau bisa mendramatisir istri cerita sama ceritanya, tapi tidak benar. Ulun bisa ya, orang itu orang ada lampu. Jadi punya talenta dan punya ciri sendiri. Makanya kata Ustaz Hasan tadi, kalau ada murid kita, junior kita, melebihi dari kita, itulah kebahagiaan dulu. Jadi kalau Ustaz Hasan tadi bersanad ilmunya ke Tauhid segala, ulun juga bersanad. Bahari ini beliau. Allah yang rahmatkan aku diundang Guru Asur Bobo Hadidin. Ulun masih 10 tahunan habis mati pengajian. Jadi semua yang ada di sini kecuali beberapa orang buat saya bersangat. Pak Guru harus semuanya itu. Macam-macam. Begitu melihat Banjari semua itu. Padahal Anda mungkin etnis lain, kalau yang disaksikan. Kasihan hubungannya. Ya Pak sebaliknya, kesan guys. Tapi
Tapi insya Allah beliau panjang umur, satu saat nanti ada juga banggakan. Ustaz Nasir, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa istilahnya apa? Menurut tidak mungkin ada gambar di sekelilingnya. Tapi mungkin nanti suatu ketika orang juga punya dana. Nah, jadi badal, nah terakhir urut badal bulan Januari awal ziarah ke makam Syekh Abdul Samad Al-Balimbani. Ketua raisnya, kami itu ada ziarah pengurus masjid. Ketua MUI kota dulu, Tuan Guru Tarmisi Sibabaiki. Jadi kami ke Kedah, kami ke Penang, kemudian ke Thailand. Jadi Ustaz Tarmisi ini asal sampaikan berhubung saya bukan penceramah, kami bawa penceramah Ustaz Lahmudin. Jadi baca terus. Kata Agung, kata Kefian, ceramahnya ulun, ketawaan, karena ringgit dengan bak. Nah akhirnya mantap bersama. Meskipun badal, mudah-mudahan hari ini bagian dari testimoni saya itu merangsang tidak tuan-tuan guru tapi murid-murid ini. Ini orang tarik kan untuk tunggal. Orang mana murid PH-nya? Saya ini juga. Mana murid PH-nya? Bahkan murid PH itu orang tarik betul. Pagi jalan Kampung Baru, Guru Parik Putih. Dalam strata milenial minder waktu itu. Nah malah kata pihak supaya dianggap asli orang tunggal. Makanya buah PH ini pada umumnya dinikmati orang-orang kampung. PHI batang durian, tapi yang menikmati buah pada era saya hanya beberapa orang tunggal. Mas Sukri, memang silsilah beliau, Ustaz Anwar Sada, Ustaz Yatri, Ustaz Ismail, Ustaz Yusuf. Ya, orang tunggal sebelum sini, kalau pernah ini ada taman, SMA, Bujuran, itu Ustaz Jakaria, orang pasar, sananya, artinya mungkin orang pasar sering, orang tarik, ada lagi ya orang, pokoknya orang tarik mereka. Nah, bahkan durian waktu itu adalah Ustaz Habli, saya orang tarik satu. Itu pergaulannya orang kampung. Sanunuhan rekreasi itu berjalan, mereka kalau sialan, singkal, betis. Hubungan orang Jambi ini, hubungan orang Tunggal ini, rekreasinya ada Jambi, naik Paranti, naik Tunggal. Kita paling jauh tadi Sungai Karang, mau matak, rumah, boleh. Itu era dulu. Nah, saya berharap image kita tentang PHI itu harus dibangun. Judul itu mendidik umat dan menebar manfaat. Nah, haul inilah sebenarnya momentum kita berkumpul, bukan bicara dana. Kalau budget itu nanti bagian dari urusan kelompok-kelompok administrator atau orang yang banyak mengatur duit. Tapi rohnya itu, makanya haul itu tidak ada dalam tradisi pesantren era masa lalu. Haul itu ada di bab zakat, nisab dan cuma abad ketiga Hijriah masa Abbasiyah, tradisi haul itu lahir di komunitas halakah pengajian. Filosofinya dua. Pertama, mendoakan tuan guru yang kita cintai. Yang kedua, menjadikan dia ibrah teladan. Qur'ani betul. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah orang terdahulu, para nabi, orang saleh, orang alim, ibrah di ulil albab. Ada satu presiden baik, ada satu ibrah, ada satu teladan. Orang baik jalan kan? Apa maksudnya? Ibrah itu apa Ustaz? Ini yang mengajar bahasa Indonesia. Ibrah itu presiden baik, ibrah itu teladan. Pokoknya kita ambil inspiratif dari cerita itu liwil albab bagi orang yang memiliki akal sekaligus tazkiyah kecerdasan spiritual. Jadi haul itu pertama sekali mengingat dan mendoakan sosok idola yang kita idolakan.
Yang kedua, mengambil ibroh dari keteladanan. Yang ketiga, filosofinya silaturahim. Makanya majelis ini hadir orang-orang yang pernah belajar ilmu sekaligus mengajarkan ilmu. Ini ada yang hafal ya. Man ta'allama al-Qur'an, itu kan filosofi belajar dan mengajar. Nah, kita di PHI ini kurang apa? Ini testimoni saya. 94 saya sudah lulus S2, diterima S2. Satu lokal itu 20, mengundurkan diri 2 orang karena satu tertulis, satu diangkat jadi kepala masyarakat. Orang Gajar tidak sanggup ngambil di Sumatera Barat sebagai lokal Jawa. 18 orang itu alumni Gontor. Ada 9. Satu-satunya dari Jambi, alumni Pak Haji kata pondok waktu itu. Kita ini kan posisinya beda menzilatai. Di antara 2 wilayah pada santri kata. Ini Pak Bukhari nanti lagi ada. Yang ngajar matematika, menyayangkan dari itu. Sebab hari Minggu zaman dulu sekolah itu kan dianggap kata Profesor Sukri curang juga Profesor Sukri. Gak usah lagi kita sekolah hari Minggu belajar umum juga, bahasa Inggris, almarhum yang Satri itu apa? Ilmu datang, pokoknya pelajaran umum itu udah ada juga ditanya di surga. Waktu itu kan tahun 4 duduklah di masjid. Kisah bukan kisah ilmu, Bapak keren ya, kuliah belajar itu. Tapi kayaknya dia lulus. Saya lulus sanamnya, lulusan terbaik urutan 2. Ketimbang sanamnya negeri itu, saya urutan 2. Jadi almarhum Ustaz Ijazil, Ustaz Mukri, Ustaz Hamid, itu nyemplak rapor saya itu menjadi PS. Jadi nanti menjadi wali saya. Pian panggilan tadi sakit dibilang sehat, padahal alim jadi wow. Ini dah pun berkata jujur. Nah, itu dulu. Nah, jadi begitu kuliah, yang ngajar itu Profesor Quraisyiha. Waktu itu belum profesor. Harun Nasution, Said Abdul Munawar, Azumati Azra, Abdul Qadir Al-Qarsi, almarhum Satria Effendi, itu rata-rata alumni teman-teman. Jadi semua baca kitab, baca begitu. Oh, dari PKI belajar asal-asal pada gugur. Kalau dapat nilai bagus di Nahul Wate itu lah. Tapi dulu kan tua muhabarah. Disitulah almarhum Haji Abdullah itu bersugesti. Orang macam kau ini kalau dah kuliah siapa yang Habib Syaikhul Al-Jubri itu kan beliau punya turun seperti kau kuliah meskipun tinggal di masjid rugi kayak kamu dah kuliah. Tapi ada juga lah guru PHI ini yang mahal. Apa ya lah bagaimana kuliah ayah bangun tinggal dan menjadi maling ini deh. Ustaz Bugis tidak bersugesti. Ini bujuran. Ustaz Asani termasuk yang bersugesti saya. Wallahi, ini curhat sekaligus testimoni. 84 kami ujian ekstrane dengan MAN. Sebegitunya dahsyatnya ujian waktu itu, betapa PHI itu didiskriminasi. Datang seorang honorer, ini bukan riba, sebab jadi masalah itu. Betapa PHI itu didiskriminasi dalam administrasi. Saya tidak menyebut siapa Pak Presiden. Datang, Abdul kita off the record kita yang tahu. Ternyata kita banyak itu. Buru-buru jadi dosen. Kau ada lulus ini? Ujian MAN itu belum diumumkan. Lahmudin sudah dianggap tidak lulus di akhir. Nilai yang paling tinggi itu Profesor Ahmad Sukri itu 6 rata-rata. Dari perlakuan sekolah negeri MAN. Ulun 6,5. Ulun 6 rata-rata. Kayak apa yang boleh jadi nilai anak itu ada lulus. Ulun datang ke rumah Mahmud Fauzi, orang
Dia gurunya, beliau ini ada bahasa Arab dulu. Apa kata Pak Mauzi? Saya dengan Ahmad Syukri. Dia kalau mau tidak lulus, ekstranya ujian man 30 di bawah kau, anak man tidak lulus. Ya, karena kami juga 3 Syukri, Ulun, Tabrani, orang Pemilal, Pemilal itu dapat beasiswa Nurdin Hamzah. Syukri nomor 1, Ulun nomor 2. Ada semua nomor 1. Karena Ulun kalah. Ustaz Syukri kan sekolah di SMP. Yang pelajaran umum Ulun kalah halus. Tulis Latin tidak kalah bagus. Disitulah Ulun belajar tulis Latin bagus. Allah yarhamnya Abdullah. Dia tahu tukang tulis ijazah SD MHI. Jadi beberapa alumni SMA itu nulis ijazah itu Ulun. Salah masih ada di sini ruangannya bekas tulisan Ulun. Kualat kalau ada hormat Ulun. Datang Ulun ke rumah Ustaz Hasan, masih di jalan daerah Kepaneka, terus apa sini? Jalan Asia. Ulun bersama Asmaul Badar 5 orang. Ada tidak yang bersama Asmaul Badar? Adalah. Ustaz itu apa kata beliau? Dia baca sekali seumur hidup, kalau diwiridkan ditunggu mobil pun tidak ada apa-apa. Itu tidak bisa. Saya kemarin mau berangkat, ambil di kamar, masuk di mobil. Ini apa? Ini sangat langsung dari beliau Asmaul Badar. Ada lagi kan? Nah, besaran Asmaul Badar itu adalah, wah ini ada lagi ya? Takut dinasihat. Jadi saya itu termasuk alumni PHI yang agak kritis, berpikirnya benar menjeletai, sampai Allah yarham Ustaz Said Madli menyambat Ulun lahbud ini sudah 4.000 tayyibnya. Karena Ulun karena baca itu, padahal ini 95 kami garap skripsi dan tesis, Profesor Syukri menggarap Ibnu Taimiyah. Ustaz Abdul Salam Anwar Sadat tesisnya Ibnu Taimiyah. Ulun Ibnu Taimiyah. Bukan sebagai penganut Ibnu Taimiyah, tapi literasi kita belajar tentang Ibnu Taimiyah. Jadi berkat IPHI itu Ulun bukan macam pahlawan, bisa lah sedikit. Kemudian muridnya siapa? Tinggal anak-anak. Ibnu Taimiyah itu muridnya siapa? Majmul Fatawa itu saya bawa tentang bab tauhid. Ustaz Anwar bab akad jual beli menurut Ibnu Taimiyah. Ustaz Syukri itu fikihnya juga. Jadi kami bertiga itu waktu itu kan telepon bayar. Cuma berkirim surat. Syekh Anwar di Medan kirim fotokopinya kitab ini Ibnu Taimiyah. Apa? Abdul Wahab Salafina. Abdul Wahab itu bukan salaf kami. Macam-macam. Sebegitu orang menganggap bahwa salafiyah itu apa, salafi itu bertentangan. Jadi kami bertiga itu lewat itu. Jadi kata saya bilang itu sudah ada NU lagi. Ada NU lagi. Padahal kita cuma operasi. Nah, kenapa kemudian ketika kuliah di S2 itu kita dianggap bagian dari rendah diri, tetapi begitu belajar, wah ini itu S2 agak enggak. Bahari kami itu 94. Rasanya orang yang ini 94 itu almarhum Ustaz Hasbi 95, Ustaz Ati 2000. Rasanya ulun Ustaz Anwar sangat 94 itu S2 anak PHI. Belajar. Harun Nasution itu kalau ini anak-anak PHI. Belajar di PHI itu luar biasa. Itu saya bilang bagaimana menceritain. Bisa mampu di gardan 2. Orang ke timur bisa, kita ke barat bisa. Kata Pak Harun tidak boleh literaturnya itu tidak bahasa asing. Kalau tidak Arab, Inggris. Can you speak English? Yes, bisa saya ikut. Tenang dulu lah orang dari speaking itu dulu. Arabik, insya Allah asik. Pokoknya 2 literatur. Asumardi juga itu harus bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang hukum Indonesia waktu era kami dulu. Makanya karena kita minta dipanggung, dia cari latar ke mana, dari aslinya. Dan sampai bandara Kuala Lumpur, dia ikut
yang imam ulur, ya. Orang Maroko ini ikut sholat. Kata tukang kami musafir. Tahu-tahu ke sholat banyak. Habis kami nyambung lagi nyambung. Kalau gitu, ini kan sholat 5 waktu sehari. Kalau tanya, bengkai. Minal Maghrib itu artinya dari Maroko. Jadi saya tanya, kenapa sholat banyaknya? Oh saya tadi katanya sholat di pesawat itu tidak ada. Jadi sejak saya sholat subuh 2, sholat zuhur 4, sholat asar 3, sholat asar 4, sholat maghrib 3, sholat isya 4. Jadi satu paket di jamak. Nah, kan dengar dapat tuh di jamak. Jadi kalau Ustaz Tarmizi beliau itu baca kitab loh. Siapa yang nggak tahu dengan Ustaz Tarmizi? Ngobrol lah kalau baca kitab itu nanya Ustaz. Kenapa Ustaz panjangnya begitu? Saya katanya dari zuhur, asar, maghrib. Saya itu berpikir ini Islam. Saya tanya tanggal di Malaysia. Pura-pura, antum tajir, dalam tajir. Ini dia pedagang. Nah minggu kemarin sama Ustaz Tarmizi, kau berani ngobrol? Ya Allah, ini salah nggak apa-apa. Udah, ternyata dalam mazhab Maliki, coba di cross check yang pintar dengan kita, tidak ada mereka itu keadaan kayak teori satu ini. Tapi mereka zaman itu boleh kolektif dari subuh sampai ke subuh. Jadi buat sholat. Ternyata mereka itu dibolehkan menjamak satu kali tarik. Kenapa? Di pesawat kejadian tidak boleh sholat karena dari Al-Quran sholat di pesawat itu tidak di alam, tidak di bumi. Kata oleh kita. Jadi mereka menganggap tidak sah sholat di bandara itu. Dan debu itu harus debu bumi. Karena kita sujud di bumi, di pesawat kita sujud. Dan di pesawat tetapnya di atas tidak diwajibkan salat. Yang wajib salat itu penduduk bumi. Itu dua. Tidak. Makanya mungkin kita yang moderat mazhab Syafi'i itu aina pada boleh kawan. Makanya mamat saya itu tidak mau pada jamak itu. Ada mau jamak apa? Ada usul. Masa salat 4 jadi 2. Karena dalam musafir bagi kita kayak itu. Nah maksud saya dari alumni PHI pasti bahasa Arab. Nah esoknya sampailah ke bandara 3 bisa duit. Ustaz Tarmizi, saya ada satu lagi. Ada orang kuliah bahasa Inggris ngampuni bahasa kita itu di mana sih rel kereta api, di mana bukitnya? Apa tuh dia? I'm sorry, I'm Jakarta. I'm from Jakarta. I don't know train. Saya dari Jakarta, Indonesia, ada tahu di mana trainer itu loket kereta api. Wih, kamu ini bagus, dan bahasa Cina pun bisa. Ya, bahasa Cina itu paling gocap. Dan aku benar-benar belajar benar-benar mandi ya. Maksud saya, kawan-kawan yang alumni Nurul Iman, ini bukan perbandingan jelek. Mustafawiyah, Madrasah Manado, PHI itu era saya itu representatif untuk melakukan persaingan berkompetisi, bisa dikit Arab, bisa dikit Inggris. Jadi kalau saya menyebut Ustaz Tarmizi itu kata mahasiswa ensiklopedia. Ensiklopedia itu tidak terlalu alim tapi ngerti segala macam. Orang bercerita kita. Makanya hari ini yang seumur ulun itu banyak gaptek, ulun masih aktif. Itu tadi beliau nanya. AI itu apa kalau bahasa Inggrisnya apa? AI saja. Itu yang ini karena kita nih mendidik umat. Rombongan Ustaz Aslam itu teori kita berkah adalah ciri berkah itu istiqomah sebagai identitas mahasiswa, siswa PHI. Yang kedua, siadatul khair, kemanapun menebar kebaikan dan berkabar baik. Itu saja filosofi PHI. Tapi digitalisasi itu penting. Karena hari ini dulu zaman dulu mungkin satu-satunya pertama belajar alumni PHI itu
Sambil tulisnya. Nah, jadi ingat Syekh Ghazali itu ada dua, era lalu dan era kontroversial di sini. Beliau ini juga ada kaul yang saya tahu. Karena live Facebook beliau saya ikut. Ini beliau usaha sekali pengajiannya berlompat. Nah, tahan taburin mata lima. Terus tapi live sering pengajian. Beliau juga ada bahasa Menjang itu kalimat asal diturunkan. Ini kan dibunuh oleh murid. Cuma kabar surangan lagi. Ini harus belajar orang ini bisa pasang. Nah, jadi digitalisasi itu penting membimbing umat. Kalau tidak kita dibodohi. Saya Ustaz Muiz, kalau ngajar mahasiswa tidak pernah lagi buat pertanyaan, tapi suruh bikin pertanyaan. Tidak dijawab dan tidak boleh di print out. Harus tulis tangan. Karena tulis tangan itu dalam Al-Quran kan juga disebutkan idza tadayantum bidainin ajalin musamma faktubuh. Ketika kamu melakukan transaksi catat, itu bukan hanya ekonomi, ilmu sekarang harus dicatat. Sebab kalau tidak, ini printnya, di kopinya di AI. Jadi Pak Hidayat, ternyata Pak itu coba lah takutnya di AI itu namanya kan ini jawab. Nanti ada yang jawab tak usungan siapa kekasihmu? Tidak tahu Ustaz. Meskipun pernah cinta ditolak. Dia tidak tahu, maaf saya tidak punya rasa. Pun yang lain minta dia jawab. Padahal Al-Quran menyebutkan wa ma'utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah akan memberikan kepada manusia itu kecerdasan, pengetahuan kecuali sedikit. Tapi harus. Dulu saya belajar takhrijul hadis itu pakai mu'jam. Yang buat itu Weinstein, orang Belanda Nasrani. Dulu kita disuruh merujuk kamus sebelum Nawir yang makhluk apa Ustaz? Munjid. Itu kan Nasrani, tidak kita kritis. Wah ini dikritis orang. Kata Pak Quraisy, jangan mengambil tafsir munjid, jangan mengambil kamus munjid ketika kalian melakukan penterjemahan atau penafsiran Al-Quran karena itu kering teologi Islamnya. Tapi kan itu bahasa. Jadi yang pakai Mu'jam Al-Fas Al-Hadis itu orang Belanda buat. Kalau kita buat, dulu saya tahunya belajar hadis itu pakai kitab Allah Karim. Lupa, Fathul itu? Temuin. Bukan, yang kalau nyari dari mana, dari kanan. Bukan, Fathul Qadir. Fathul Qadir. Baru kayak Qadir, kalau Quran pakai Fathul Rahman. Gimana halaman berapa? Begitu saya ekspor belajar takhrijul hadis, ada lampu lagi itu karena teknologi sudah ada maktabah kamilah. Jadi dosen saya senior, Allah yarham, Safar Gedung, itu kan hafal Quran. Ustaz, saya tidak terlalu punya tahu handphone ini. Dia kadang-kadang ngerti. Jadi begitu ujian semeja dengan ulun ini nanya tahu dalam tafsir gimana Ustaz buka ini, saya bilang tinggal diketik deh mau tafsir apa, mau tafsir ini habis itu. Oh jadi ini handphone, dia orang tulis luar biasa. Saya bilang orang sekarang tidak ada lagi lemari kitab. Ini di handphone ini bisa 100 kitab. Ini Ustaz Zakaria itu termasuk alumni PHI yang luar biasa inovasi tentang digitalisasi. Ada yang kita mulai lagi gitu. Kenapa? Setiap apa yang kita sampaikan itu ada. Jadi saya termasuk orang yang ikut perkembangan itu. Perlu anak PHI harus tahu itu. Guru-guru lawas tahu salah. Saya 3 hari kemarin menguji tentang skripsi mahasiswa. Karena saya alumni PHI dan inovatif untuk ukuran 60, saya jelajah terus. Judulnya apa? Kritik terhadap pemikiran Minah Al-Wadud tentang hak-hak perempuan. Yang garap itu Bafadal perempuan. Minah Wadud itu seorang anak pendeta, mamanya keturunan Buddha, masuk Islam, satu-satunya perempuan pernah jadi imam salat dan jadi khatib Jumat di Eropa. Dia mengkritik bahwa khusus tidak ada dalam fikih.
hak waris tidak berkeadilan. Nah itu ada bisa baca. Jadi untuk yang kebetulan sekretariat yang menjadi hakim. Oke, itu garap itu luar biasa. Pertimbangannya apa? Kenapa tidak dinarasikan dalam satu halaman? Saya keturunan Arab, dalam kultur Arab diskriminatif perempuan itu daftar. Kenapa? Non Arab tidak boleh mengawini perempuan Arab. Itu kezaliman yang non verbal. Ada seorang Arab. Adalah ini hidupnya apa? Kalau dalam pertiwan yang melihat beginiannya, karena di situ ada bini ulun. Nah, itu kan ada mi'atul khair al khairat. Orang India kan enggak, orang India welcome siapa aja. Orang Arab itu kalau dia keturunan Arab, habaib dalam jurus, ini tidak boleh suku etnis lain kawin terhadap Arab karena takut kualat. Ini sekarang kan Habib Asapnya kan lagi dia iman itu kan lagi ngetren. Untung lagi dong kalau dia mantong ke dalam. Kalau kan aku Arab juga dikit Arab maklum. Nah, jadi saya bilang, you berani tidak melakukan kritik terhadap budaya Arab yang tidak menerima laki-laki non Arab untuk melamar. Maka saya agak vulgar membahasakannya hakun ya dia itu belaki orang suci, orang ganjar, hafal Quran, alim dengan sama-sama Arab, tapi gawainya atau pula suci, motor, ada alim. Dia memilih kultur Arabnya, makanya dulu coba diubah konsep itu. Asal kriterianya alim, hafal Quran, alumni PHI, bukan Arab. Kalau dia melamar Arab, welcome terima. Kenapa? Barokahnya orang yang ngaji di pesantren itu lebih dahsyat dari yang habib tapi tidak punya ekosistem. Jadi jangan dikira Arab itu semuanya Arab. Kemudian Arab cuma kebetulan dia itu saking hangatnya itu orang munakasah yang kedua. Siapa nama Ahmad Munawar? Orang Arab ya, tidak orang yang Jawi. Jadi ada Ahmad Munawar, Habib ada apa ada? Sanulungan Habib tentu bibingan lain. Karena kehilangan, makanya kata Ustaz Hasan tadi ada tapakur. Maulah Naran itu harus tapakur itu mengharap ini tidak maulah Naran dengan artis, dilakukan ini artis. Ustaz, anaknya menjadi Quran karena laki itu baca surah Ar-Rahman. Jadi begitu dia lahir pas lakinya itu baca Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku kasih nama Ahmad Tukadziban. Tukadziban itu artinya pambulan. Jadi Ahmad pambulan. Karena Quran. Siapa namanya? Panggilannya Tommy. Apa? Aduh, garangnya Ahmad Syaikoni. Panggilannya Tommy. Itu hilang. Jadi buruk-buruk sekolah PHI, literasi Arab bisa, Inggris bisa, meskipun tidak melodam seperti di Jepang. Jadi ulun Ustaz 2019, 2022, saya belum bermakna. Entah bagaimana orang dalam Gus Dur itu respect dengan ulun. Ngarannya Kiai Salahuddin. Jadi 3 hari kami kumpul di Hotel Surabaya. Karena ulun itu akun terus bertanya terus. Jadi ada kawan dia orang banyak di Jakarta, Abdul Aziz kalau namanya. Kata Pak ulun lalu memilih hati itu bahaya ada kawan ulun di Bangku ini baca kitab dia siapa? Hasan Basri. Ulun tak bayangnya dia nomor 2 di baca kitabnya. Jadi Ustaz tidak bisa ngelok. Kalau Ustaz pada nomor 1 tidak sikoh. Ustaz nomor 2 ada dia mungkin waktu itu yang Islam itu. Pintar. Tahun berapa Ustaz? Lupa. Nah, 81. Jadi begitu ulun nawan kan tidak bisa masuk karena ulun dari pekawan orang dalam. Dia mau dirumahkan ke diri. Diam di dalam Jombang. Jadi saya dapat kemuliaan. Antum ikut saya, dia mengumpil Sungai. Ini berkat Ustaz Hasan ini mungkin wasilahnya. Jadi alhamdulillah saya tahu hasil
di keluarga saya ini dari keluarga Nahdliyin, misalnya bawainnya, Mas, kita makan dulu di tempat langganan pecel lele Gus Dur. Jadi belum sudah makan, dia makan Hasbullah. Ya Hasbullah. Wah Hasbullah. Paninian Gus Dur sebelah perempuan, paninian Gus Dur. Itu pun siapa? Kata Allah, Mas, mana ini harus pakai sarung, ya harus sudah bisa ke luar belakang. Jadi luar belakang, menggigil dulu. Mana bekas Ustaz pesan ngaji dulu, masuk semua. Yang pertama orang lihat itu kamar mandinya. Ternyata pesantren itu rata-rata kamar mandinya liir, Ustaz. Karena fikirnya kan fikir hukmiyah. Yang penting secara hukmiyah tidak ada najis. Makanya kalau orang kritik, kenapa Masjid Agung, pondok-pondok pesantren itu WC-nya tidak sebagus gereja? Karena di gereja itu jarang orang kami. Dari rumah itu bekas masih pantura. Sementara orang masjidnya dia numpang masjid. Sepanjang secara hukumnya tidak najis, saya bilang tidak ada masalah. Jadi kalau anak itu masuk pesantren dorok, memang di pesantren itu dorok dari najis, tapi dari segi hukumnya mereka luar biasa. Makanya orang pondok itu kalau baca tapas, itu airnya suci lagi menyucikan. Itu era sekarang. Bubuhan dirinya, laundry semua ada ya. Itu belajar bab fikih, bagaimana mencuci kain. Itu era digitalisasi, lahir 97. Itu milenial. Nah ini lubang cucian, salawat dalam, salawat luar, baju dalam, baju luar, kanan kami, nah diulai. Dikasih semprot harum, bagus di situ nyucinya. Bawa ke Masjid Agung salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini najis karena tidak air suci lagi penuh. Kan orang baharinya mensabun tangan. Nah dibukui. Abah Luna pakai bulu, gantungin luar 2 biji. Makanya bahari dulu bilang barokah tidak sah. Zaman dulu ya sah, cuma Allah yarham. Asfulan wa al-hafiz diami. Wah ini malah pun Al-Quran. Di rumah ulun itu 3 rumah hadis. Ini bisa kita betapa PHB itu dahsyat. Jadi saya ngajar mahasiswa ilmu hadis. 19 orang hafal Quran di bini lalaki. Nah, catat. Alumni pondok sedang ini. Ulun ngajar sirah nabawiyah dengan hadis siasat, hadis fikih, sirah nabawiyah, kemudian hadis politik, ngajar pula pendidikan keluargaan, civic education. Jadi menurut mereka, coba untuk simak ini hafal Quran betul tak bacaan saya. Kata ulun baca Quran, hafal nggak siapa yang? Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surah apa ya apa? Ulun dia okok tulis. Nah, rupanya nulisnya ada betul. Jadi hafal Quran nulisnya ada betul. Ulun langsung baru kan. Saya ini tidak hafal Quran, tapi karena Ustaz Hasan, Ustaz Muiz, guru-guru Tuhan, Ustaz Umar ada mengajari ilmu dan bahari itu, kata orang insya Allah 80% Al-Quran itu kalau dibacakan, ulun imlaknya bisa. Antum tulis, seluruh baca inna a'tayna 20 juz Al-Quran. Inna a'tayna al-Kautsar sallallahu alaihi. Begitu nulis inna a'tayna al-Kautsar itu sudah salah. Ini tentu salah. Maaf Ustaz, saya hafal pakai di kuping dengan headset, satu orang fikirnya terus. Tapi imlaknya saya tidak bisa. Saya bukan mengatakan itu tidak baik. Itulah era sekarang banyak hafiz Al-Quran, tapi kering penguasaan dengan imlak. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu habuan. Ihdinas sirat itu sin besar, mustaqim itu kaf, ujungnya nol. Padahal Al-Quran wallahi. Akhirnya ngaku Ustaz, saya punya hafalan 20 juz, tapi kalau seluruh Ustaz tulis inna a'tayna al-Kautsar itu betulan 6 salahnya. As-salli rabb itu ke-10. Ihdinas siratal ladzina itu betul-betul sirat, alam, sirat alam itu kurang. Nah orang dulu, Ustaz Umar ada kita kan hafal
Itu imla. Begitu orang ngajar, minggu depan saya bilang harus buat PowerPoint itu apa singkatannya? PPT. Ustaz, PowerPoint itu apa? Ustaz Boes tahu. Menurut saya PPT dan aku akan ditumbuhkan itu dengan ngerti gitu. Karena kita gaptek. Apa itu Ustaz? Nah, aku bilang ini wajib tahu. PowerPoint itu kan ada di hadapan ini. Bahari itu namanya, kalau di hadis namanya ranji. Nabi Muhammad, kemudian sahabat, hadasana, akhbarana, sampailah ke sini Bukhari, At-Tirmizi. Buat belajar nahwu bahari itu kan alamatul i'rab. Nah, isim fi'il huruf. Bahari kan itu. Ada sekarang itu kaulahnya. Nah, saya bilang kalau antum hafal Quran, kuliah di Ilha, di AAT, dua-duanya harus seimbang. Nah, oleh karena itulah yang sekolah di PHI ini saya garansi era saya sampai sekarang ini rombongan Ustaz Pedakarya, Ustaz Mutakin. Saya berharap dulu Ustaz Maktiriono kan murid semua saya tahu. Saya berharap dulu ada kaderisasi di UI itu, angkatan di bawah saya itu dari PHI itu masuk ke UI. Tapi karena dinamika persoalan-persoalan kita ini tidak ada orang marah. Mulut bahari itu dari mana UI itu maka kebetulan berhubungan Ustaz dengan saya. Orang kan bersama kamu ini sama. Cuma karena takdir saja. Dia ada lagi yang melawan. Wah itu. Jadi lulusan terbaik disulukin mau masuk syariah waktu itu sekelas dengan Supri. Dua yang melawan. Awalnya Arab Inggris balance. Jadi ulun masuk Usuluddin. Di Usuluddin, ulun orang pertama yang lulusnya waktu itu, kalau sekarang itu Summa Kamlau. Jadi kata almarhum Pak Aswad, mudah penuh. Jadi kata Pak Manat Said, itu anak buah Pak Asam. Dikira saya orang Bugis, Ustaz. Wajah saya kan ada orang Medan. Ustaz Yusuf lembut, Ustaz Latif lembut, Ustaz Ismail lembut, Ustaz Anwar lembut, almarhum Asfiah sedikit. Namun kita agak keraih malawan. Posisi pun dari kata ayah Haji Amidin, kaumnya kayak pegawai tukang pun, pangkal budi. Padahal waktu itu kan orang tidak tahu kalau Rano Karno, Herman Kuali itu bak kumis. Eranya itu kan gitu. Kita tahu ya Sasan. Sasan masih bujangan lulus kuliah. Ulun marah sama Ustaz Jalil. Ingat Ustaz, kami marah daripada Tok Mustafa. Malirik, ya kami ini. Ada ganjar ini. Masih. Jam berapa kita coba? Coba jam berapa? Oh ada pertanyaan. Tapi hadiahnya udah ada. Yang buat pertanyaan beliau-beliaunya jangan urut. Dosa. Urut yang ditakutnya apa bacaan supaya lekas begini dan. Oke, dikit lagi. Nah, jadi kuliah apa sekolah di PHI itu bensin, seimbang, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa pula beraktivitas di organisasi. Jadi Ustadz Profesor Supri itu sekretaris OSIS. Saya ketua muhadarah. Ini ketua olahraga nih, ada Jalil ini. Sering di bendahara. Jadi ada turnamen bola, ada operasi, itu sekretaris. Jadi dinamika waktu itu kita bisa berorganisasi, bisa juga mengimbangi orang baca kitab, bisa juga bahasa Inggris. Paling-paling kalahnya di gaya saja. Awal orang Parit, yang kayaknya ini, tapi orang Parit. Dan tak jaya. Sementara orang Jambi itu jalanan, orang Tungkal ini bahasanya bagus. Makanya tadi begitu dari alumni KHI, era saya terkenal Sok Soleh itu satu-satunya alumni KHI. Jadi begitu masuk, mana alumni PHI? Jadi orang itu kan alumni PHI itu dapat ini Ustaz Jalil ini tahu Pak Jalil. Apa kata Pak Abdul Hafiz Abdabi dari bahasa Arab dulu? Manalah Udin? Ulun itu bukan kritis, asal suruh nulis maju ke depan. Tulisan kan sudah bagus. Dulu tulisan ulun itu kalau ayah dia itu nulis, ulun tulis di papan
Lahuddin. Belajar kalau kita bahasa Arab itu apa lupa. Masuk itu program dari Jogja. Mana Lahuddin? Lahuddin kalau masuk 2 kali bisa jawab, ini sudah tak usah kuliah lagi, lulus. Apa dan semangat? Lebih mudah dari nama wakil. Ada kita. Dah, kata kuliah. Ada lagi ajudan guru Hamis Al-Misri. Ini zaman mana tadi? Pak Arif. Zaman itu kalau sudah selesai. Ngajar keras. Babnya itu beliau itu ngajar tasrif. Mana Lahuddin? Jadi itu tasawuf sebenarnya. Mentasrifkan tuh. Jadi kawan-kawan itu orang sahabat. Agak alumni Nurul Iman berani mengkritik. Ada lulus. Jadi lulus. Kenapa dia lulus? Lahuddin tidak pernah membantah. Jadi orang belajar ilmu psikologi. Jadi itu menyarikan pengaruh orang Arab. Mengajar. Kadang jelas salah. Jadi kenapa? Aku betul jawab apa? Jawab salah iman. Ini ada lulus. Asal kuliah 3 semester lulus. Itu Asmaul Ismail Fahmi, tokoh P3. Itu ngajar tasawuf. Asal ingin ngajar itu Arab Melayu. Itu kehebatan orang PHI. Ada anak orang Arab Melayu itu orang Melayu di perempuan Detapku yang bertambah tumba ibu kambing lumbang. Jadi orang jawab bahasa Arab Melayu. Saya tulis. Jadi kata Profesor Sohaili saya tulis, Din, kau nilai 80-90. Kata aku jawab Arab Melayu. Kalau sudah Arab Melayu pasti kan kita tahu. Ada Mansur Sufi, agak salafi dari Arab. Orang jawab kita tulis Arab Melayu. Ini tidak bisa tulis Latin. Nah, lulus. Jadi dari PHI itu unik. Tulisan Arabnya bagus, tulisannya enggak. Yang terakhir, ini digitalisasi, kemudian identitas itu menjadi penting. Wa ana minal PHI itu harus. Jadi omong-omong orang PHI itu kalau dia di daerah, kalau tidak memimpin tahlil, baca doa, karena di situ ada berkah. Ini surah lagi. Ustaz Mahyudin ada di sini. Beliau itu suami PHI juga. Jadi di Serang kalau datang ke rumah ada Ustaz Mahyudin, tukang tahlil, tukang apa, tukang ceramah. Jadi kata Pak Idrus, Din, kau pindah Serang ya. Waktu itu tahun 2010. Kenapa Pak? Sini ini beli kami itu 100.000. Kalau doa tahlil berapa? 100 ribu, 7.000. Tiap tahun di situ orang tahlilan karena banyak orang yang kerja terus. Wah ya Allah ini kalau 40 kan waktu itu dia bisa. Bukan komersial. Betapa obok-obok sekolah di PHI ya tahlilan itu bisa, doa itu bisa. Walaupun ya kan misalnya minta maaf lah. Walaupun kalau baca doa itu tidak praktis, karena sebentar pendek. Kalaupun pikiran layau kan ya Rahman Rahimin ya Wadud ya Asmaul Husna itu kan dibaca-baca. Tak boleh-boleh itu Ustaz. Kenapa? Kalau bahkan doa kita Ustaz ya Rahman ya Wadud ya Rahim Al-Malik Jalal Rahman Rahim. Ulang lagi ya Rahman Rahimin ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum. Padahal mah ingat ayat lagi. Ujungnya Rabbana atina, mana tahu orang Ustaz. Orang sering ngerot tentang Ustaz kita doa atas kelulusan rumah apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sudah populer. Orang-orang lain daerah Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak di Asmaul Husna. Kita ngerti orang pakai larang-larang supaya banyak sama tujuan. Ila rohim. Apalagi orang Jawa, orang Bugis, paling kali dah kita nyebutkan minti ini minta panjangnya. Enak sama Ustaz Lahuddin praktis, simpel, ikan sepat, ikan bagus, tempat dan bagus. Makan timur, dia bawa gula, ya bersih. Semua juga ya. Dia pun dalam PHI. Nah, minggu kemarin, ulun ceramah di Tanjung Pasir. Ngaji kan? Nah, ulun takut nih, dari mana? Saya dari Turki. Di mana? Orang apa? Mama aku Banjar, ayahku Jawa.
alumni mana PHI. Nah di Quran bagus, dia giliran orang ceramah, ngaji loh. Orang paling putih suaranya kan standar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran, Adiyaman. Ya Allah tahu tak kalau semuanya mau bagus suara? Ada 3. Pertama, jangan makan yang keras-keras. Yang kedua, jangan minum yang panas-panas. Yang ketiga, jangan makan yang berminyak. Yang keras itu batu bata, kerikil. Ketawa, baru cerita. Saya alumni PHI. Ustaz Hasan itu guru saya, apalagi bilang, oh kenapa Ustaz tadi tahu berapa? Aku pernah berada di PHI. Seharusnya kan santun, tapi udah kamu mulai besok kuliah. Dia belum kuliah. Saya kalian harus ingat. Melati lalu melupakan mengalami ini kayak tak tahu saya. Nah, jadi identitas wa ana minal PHI, saya dari PHI itu harus ditunjukkan. Nah, hari ini saya belum melihat ikon PHI itu ngetop di UIN belakangan ini. Ini tereduksi mungkin karena tantangan ini kan sudah kerja, harus dirubah orientasi yang tinggi ini jauh dari perkotaan. Saya kira itu konstruktif. Ini ketua di apa? DPD ini harus dicatat di nasional. Saya punya kawan orang nasional di Palangkaraya di Komisi 8. Itu dia punya pesantren. Saya termasuk membaca Quran peresmian launching pagar di rumahnya. Ustaz, ada baju koko pakai baju saya nih, bawalah boleh, banyak Ustaz. Ujungnya kan dia punya 2 tiket aja. Nah, beliau itu menyuarakan di Palangkaraya itu begitu habis jadi diselenggarakan 2 periode, itu adalah lembaga pendidikan yang bisa merekrut orang Palangkaraya itu tidak lagi sekolah ke Gontor, tidak lagi ke Tebuirang, tapi cukup bisa. Saya kira potensial PHI ini harus digabungkan. Kalau soal bangunan fisik itu saya kira nomor sekian. Yang penting SDM-nya itu, bahwa orang yang di pondok itu kesadarannya adalah supaya jadi orang yang berilmu. Guru-guru tidak usah mikirin kata Mbak Maimun atau Ustaz Zainul Arifin kemarin saya ikut pengajiannya. Guru itu tidak usah berniat muridnya jadi orang alim, karena soal alim itu hidayah, soal alim itu nur. Ulun bahari manusia asalnya sekolah kita cuma satu. Mudahan boleh kamu jadi guru. Tidak kuliah dari berapa lagi jadi dosen. Ada Ustaz Ammar, ada Ustaz Biki. Beliau ini yang paling terkenal saya ngajar Rasulul Hamidiyah. Makanya saya filsafat. Baru kemarin beli buku filsafat 300 halaman punya Nurdin yang ada ngetop politik. Di logika filsafat itu penting diikuti. Dulu Aidul Muhammad, siapa yang mengajar di PHI? Ada ingat? Siapa dulu sama saya dengan Aidul Muhammad itu? Mantik. Siapa ini? Unsur fikih Ustaz. Nah, maksud saya literasi itu kalau bahasa kita mutalaah. Banyak baca itu hukumnya wajib bagi murid. Ini yang dibuka handphone. Nah, belanja di Shopee. Kebakaran di dalam siswa. Seharusnya begitu kebakaran itu tidak asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang cuma klik. Masuk zuhur. Berpantun kan? Bisa lagi lah, saya ikut Ustaz Hasan aja. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Mun ada nanda bapak dia lebih panjang, kita ke warung makan. Kalau tidak diambil. Saya dulu dengan Ustaz Halim ini, kalau diambil ketemu bisa 3 jam, 2 jam ngobrol. Menjelang beliau sakaratul maut malam Kamis pagi jalan menyaksikan saya masih ngobrol semangat. Apa kata yang baru begini? Ustaz kayaknya boleh. Apa Ustaz ini semangat Ustaz datang? Karena suka curhat berbagi cerita. Ada 2 orang guru PHI ini kalau ketemu dulu pandang bisa. Saling satu dan satu dari rekor karena masih hidup. Nasallallahu alaihi wasallam lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.